Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Kita sering terkaget-kaget mendengar ada seseorang yang sudah punya jabatan bagus, gajinya bagus, bekerja di perusahaan atau lembaga yang punya reputasi bagus, terkenal. Tiba-tiba memutuskan untuk berhenti bekerja. Kemudian memulai sesuatu dari awal lagi, dari nol. Dengan segala tantangan dan penderitaannya. Bahkan yang lebih menjadi pertanyaan adalah bidang baru yang dia tekuni tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Nah, tentu kita bertanya-tanya, apa yang terjadi pada orang-orang yang seperti ini? Apa yang mereka cari dalam hidup ini? Itulah yang ingin saya jawab hari ini. Saya mengundang 3 orang yang memutuskan berhenti dari pekerjaannya dengan gaji yang bagus tadi, sudah kerja enak-enak, sudah ada comfort zone, tapi mereka tinggalkan. Mereka memulai sesuatu yang katanya merupakan impian mereka. Siapa mereka? Mari kita simak dulu calon narasumber kita berikut ini. Saya Trisno, biasa dipanggil Kang Tris. Saya sarjana pertama di desa saya. Selesai kuliah saya memutuskan untuk balik desa, membangun desa saya menjadi lebih baik lagi. Saya Sandra. Saya Dira. Kami lulusan psikologi. Dan kami memilih untuk berkebun di tengah kota. Nama saya Muslahuddin Daud. Dulunya saya sebagai seorang profesional di lembaga internasional, salah satunya adalah di World Bank. Dan saya memutuskan turun dari dunia profesional dengan cita-cita besar adalah menjadi pahlawan bagi petani seluruh Indonesia. Ya, itu dia calon tamu kita, tamu Ki Candy hari ini. Kita mulai dari yang pertama. Mari kita sambut Kang Trisno. Iya, tepuk tangan gitu ya. Kang Trisno, terima kasih ya sudah hadir di acara Ki Candy. Silakan duduk. Asalnya dari mana? Saya berasal dari lereng Gunung Telemoyo, tepatnya di Dusun Tanon, Desa Ngerawan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Jadi, tadi kan disebutkan bahwa saya adalah sarjana pertama dari desa saya. Iya. Serius itu? Ya. Lalu kenapa sebelumnya pemuda-pemuda di sana tidak ada yang sarjana? Sudut pandang orang tua itu memandang bahwa pendidikan itu mungkin tidak begitu penting-penting amat. Artinya karena mayoritas masyarakat tempat kami adalah petani, peternak dengan tingkat pendidikan mereka yang menengah ke bawah, mereka berpikir kalau anak mereka secara fisik itu mereka sudah besar, bahkan kadang tidak menyelesaikan sekolah dasar, tetapi fisik mereka sudah besar, bisa menjadi buruh tani, bisa menjadi buruh bangunan, itu sudah selesai. Ini kan berkaitan dengan mindset masyarakat di sana, bahwa anak-anak tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, kalau mereka sudah cukup besar, cukup punya tenaga, mereka ini hanya alat produksi, begitu ya? Betul, ya. Jadi pendidikan nggak penting? Tapi berarti bukan karena kemiskinan? Ya, faktor salah satunya kan daerah saya itu masuknya awalnya daerah IDT, Impres Desa Tertinggal. Artinya secara ekonomi memang mereka menengah ke bawah. Oke, jadi mungkin karena kemiskinan pula akhirnya dianggap wah ini tenaga produksi. Jadi secepat-cepatnya menghasilkan. Iya, itu akhirnya kan bagi yang perempuan juga banyak yang nikah muda. Bahkan ada yang seusia saya, teman saya SD itu sudah punya cucu. Astaga. Nah, ini kan karena mereka berpikir ketika mereka cepat menikah, bagi yang perempuan tanggungan orang tua itu sudah selesai. Ini mindset di masyarakat kita. Oke, kenapa Kang Tris berbeda dengan anak-anak muda lain dan bagaimana sikap orang tua ketika tahu anaknya kepengen sekolah atau melanjutkan pendidikan? Ya, kadang kita kan melihat dulu awal-awal karena ada mahasiswa KKN ke tempat kita, memberikan pengajaran dan sebagainya. Saya berpikir kenapa mereka bisa cerdas berkomunikasi di depan orang, bisa menyusun perencanaan-perencanaan. Akhirnya saya berpikir bahwa pendidikan inilah yang harus menjadi faktor utama untuk masyarakat bisa berubah. Orang tua mendukung? Ya, awalnya sih mereka mencukupkan diri karena secara ekonomi juga menengah ke bawah, tapi dengan niat kita yang kuat, akhirnya ya orang tua mendukung dengan berbagai cara. Jadi kalau sekarang saya tanya, pekerjaan Kang Tris ini apa sekarang? Ya, saya seorang pendamping masyarakat, seorang sosiopreneur mungkin bidang itu, karena saya punya prinsip seorang pemberdaya masyarakat itu harus berdaya secara pribadi.
Artinya di balik program pemberdayaan saya memang ekonomi keluarga saya harus ditopang dari sebuah usaha. Akhirnya saya dan istri memang punya usaha. Ya, Baik, nanti cerita apa yang Anda lakukan. Siap. Tapi sekarang kita simak dulu liputan berikut ini. Memilih jalan hidup dengan mengikuti kata hati adalah sebuah proses menentukan lentera jiwa. Dusun Tanon, Desa Ngerawan, Kabupaten Semarang, dahulu dikenal sebagai dusun terbelakang dan tidak berpendidikan. Namun, semua berubah ketika hadir sosok pemuda yang ingin mengubah nasib desanya. Ialah Trisno, seorang sarjana yang memilih kembali ke desa. Dirinya merupakan pemuda pertama di desanya yang memiliki pendidikan hingga sarjana. Lelaki yang akrab disapa Kang Tris ini mempunyai misi untuk mengembangkan desanya. Dusun yang berada di lereng Gunung Telomoyo dengan alam yang indah dan sejuk, serta potensi masyarakatnya, Kang Tris berniat menjadikan Dusun Tanon sebagai desa wisata. Demi mewujudkan mimpinya, berbagai kendala mampu ia lewati. Hingga pada tahun 2012, Dusun Tanon menjadi sebuah desa wisata. Ide gila pria lulusan psikologi ini pun membawa berkah. Mengusung nama Desa Menari, akronim dari menebar harmoni, merajut inspirasi, menuai memori, mampu menarik ribuan orang, baik dari Indonesia maupun luar negeri berkunjung ke desanya. Setiap tahunnya, Desa Menari mengadakan festival budaya dan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Berkatnya, taraf hidup masyarakat desa menjadi meningkat, serta kesadaran pendidikan pun cukup baik. Kang Tris tidak pernah bosan mendorong para pemuda desanya untuk bersinergi dalam mengembangkan desa. Yang kami dapat, Kang Tris ini memberikan gambaran bagi para kami pemuda, bahwasanya kalau kita gambarannya kan pemuda itu kerja di luar pasti keren gitu. Ternyata dengan apa yang dilakukan Kang Tris, ternyata di desa kita bisa berkarya. Jadi tidak melulu kita harus kerja di luar atau merantau kemana, itu ternyata bagi Kang Tris telah memberikan gambaran bahwa di desa kita bisa berkarya. Dan di desa kita ternyata punya segalanya. Kang Tris membuka gambaran itu dan membagikan kepada kami, pada para pemuda. Trisno yakin desa wisatanya akan lebih meningkat dan menginspirasi untuk desa yang lain. Iya, menarik sekali ya. Jadi yang tentu jadi pertanyaan, Anda ini sarjana apa? Sarjana psikologi saya, Bang. Kerjaan sekarang di desa. Iya. Kan psikolog itu harusnya ada di kota, karena di sanalah sebenarnya segmen pasarnya. Ya, jadi bagaimana kok bisa sampai jadi akhirnya kembali ke desa? Karena memang saya dari awal itu berniat saya sekolah harus kembali. Saya mulai belajar membuat visi. Tahun 2003, semester 3 saya merumuskan visi, mewujudkan masyarakat religius, produktif, dan berbudaya. Artinya mimpi itu harus saya wujudkan. Dan ketika selesai kuliah tahun 2005, saya bekerja di salah satu lembaga filantropi sekitar 1 tahun, tapi jiwa saya tidak menemukan kepuasan. Karena apa? Saya sudah punya janji pada diri saya pribadi bahwa saya sekolah memang untuk kembali. Artinya panggilan janji terhadap pribadi itulah yang mungkin yang mendorong saya memang untuk kemudian kembali ke desa saya. Lalu setelah pulang ke desa, apa yang dilakukan pertama kali? Karena mayoritas tempat kami adalah petani peternak, maka apa yang kita lakukan adalah menghimpun kelompok-kelompok ternak yang ada di tempat kita. Tunggu, ini sarjana psikologi tahu apa soal ternak, soal pertanian? Ya, kita belajar bersama, karena memang begini sudut pandangnya Bang Andi. Masyarakat desa itu menganggap orang yang kuliah, terutama itu bisa ditanya banyak hal. Oh, dianggap tahu segalanya. Iya, ketika saya di tengah-tengah kuliah itu balik ke kampung, sapinya tidak
tidak segera bunting lagi, ditanyakan ke saya. Iya, kenapa ini? Ya tomatnya kena hama, ini tanyakan ke saya. Saya sebagai orang psikologi stres saat itu justru. Kenapa pertanyaannya tidak nyambung? Pertanyaan tentang sapi, pertanyaan tentang pertanian. Maka saat itu, lah inilah mungkin yang harus kita lakukan, ya menjawab keterbatasan informasi masyarakat itu. Akhirnya saya nyantri, saya menerapkan pada diri saya sampai saat ini. Nyantri itu belajar ya? Belajar kepada para praktisi. Jadi kita belajar yang tidak secara formal, tapi saya ikut. Sampai akhirnya mulai 2007 kita mendampingi para peternak. Niat saya saat itu adalah bagaimana menerapkan manajemen ilmu peternakan dari kampus ini di tengah-tengah masyarakat. Kita menghimpun kelompok-kelompok ternak, kita melakukan pendampingan. Saya juga harus turun ke kandang sampai 2009. Saya diapresiasi oleh Gubernur Jawa Tengah saat itu menjadi pemuda pelopor di bidang teknologi tepat guna bidang peternakan. Tidak nyambung mungkin. Nggak nyambung. Iya, betul. Tapi toh itu terjadi. Nah, awal mula saya dengar bahwa waktu turun ke desa, itu kan salah satu kekuatan masyarakat desa adalah secara ekonomi ya, adalah susu sapi ya, susu perah ya. Kemudian Anda coba mulai mengembangkan itu, tapi katanya gagal, sampai stres juga itu ya. Iya, 2007 saya mulai masuk di dunia peternakan itu, saya mendampingi mereka. Saat itu saya berpikir untuk merubah masyarakat itu kita masuk ke jantung profesi dasar mereka, petani peternak. Saya menggeluti itu, kemudian kita collecting susu yang ada di peternakan itu, tetapi ternyata saya tidak menguasai secara detail tentang politik perdagangan dan sebagainya, sehingga saya harus mengecilkan ini menjadi sebuah laboratorium sosial. Maka di laboratorium sosial. Maka di 2009 itulah saya menggagas konsep laboratorium sosial. Artinya stop sampai di situ. Iya. Karena habis ini saya mau tanya, apa itu laboratorium sosial, kemudian apa tujuannya, apa kegiatannya ya? Siap. Tapi kita rehat sejenak. Ikuti terus Kick Andy. Kita pernah ada kunjungan dari anak Singapura itu datang ke tempat kita. Mereka ternyata sangat heran dengan adanya ayam yang hidup di halaman rumah penduduk. Ya, Kang Tris, tadi kan udah jelasin ada laboratorium sosial. Nah, jelasin laboratorium sosial ini apa sebenarnya? Berangkat dari kegagalan saya tadi, saya pengen mengecilkan bahwa mengecilkan radius dulu ya. Saya pengen menggarap ketika wilayah yang lebih luas itu harus digarap dalam skop yang lebih kecil dulu dengan banyak aspek. Artinya laboratorium sosial yang kita gagas itu bergerak dalam gerakan konservasi, yaitu konservasi profesi asli masyarakat, petani peternak terutama di daerah saya, kalau di daerah nelayan juga tentunya tentang nelayan. Kemudian yang kedua adalah konservasi dolanan tradisional, yang ketiga konservasi kesenian lokal. Daya ungkitnya melalui gerakan pendidikan. Kegiatannya apa untuk membuat konservasi ini? Yang pertama, kita mendorong bagaimana orang-orang tua atau para petani peternak ini terus belajar, kemudian mencari terobosan-terobosan baru. Tetapi memang mengajak orang-orang tua kita untuk melakukan inovasi-inovasi itu tidak begitu mudah. Akhirnya saya berpikir putus mata rantai, harus anak mudanya. Maka kita mendorong anak-anak muda untuk mulai kembali ke dunia pertanian dan peternakan. Saya sering menyampaikan kepada mereka, kita punya forum-forum diskusi, kita menyampaikan bahwa menjadi petani peternak itu tidak mesti harus nyangkul. Tetapi bagaimana mengolah produk dari hasil pertanian peternakan, mencarikan mata rantai pemasaran yang bagus, itu juga dilihat dalam rangka proses pembelaan kita sebagai seorang petani dan peternak. Jadi mengubah mindset anak-anak muda ya? Iya, betul. Oke, terus? Kemudian yang kedua, jangan sampai daerah hulu ini kemudian berubah haluan. Daerah yang lini produksi, ya akhirnya tetap harus fokus menjadi lini produksi, tetapi bagaimana ketika kami menjadi daerah produksi sebagai petani, peternak, kesejahteraannya juga meningkat. Ini yang terus kita upayakan. Berikutnya? Kita konservasi kesenian lokal. Apa yang Anda lakukan? Pertama, kita membuat event-event tahunan dengan adanya festival budaya desa. Dan yang berikutnya, kita datangkan orang luar untuk bagaimana mereka melihat kesenian itu tidak perlu kesenian lokal ini harus dibawa keluar. Tetapi orang-orang luar biar datang ke tempat kita, melihat kesenian yang ada di sekitar kita, dan kesenian ini bisa menjadi daya ungkit kemandirian desa. Itulah yang kemudian di 2012 kita mengemas berbagai potensi yang ada di desa kita, termasuk kesenian ini menjadi salah satu paket wisata di tempat kita. Baik, menarik sekali. Jadi kalau sekarang wisatawan datang ke Desa Menari di Tanon itu ya, nah, itu apa yang mereka bisa nikmati? Ya, kita kan konteksnya walaupun disebut desa wisata, kita tidak merubah apapun konteks lokalnya.
Contoh, kita pernah ada kunjungan dari anak Singapura itu datang ke tempat kita. Mereka ternyata sangat heran dengan adanya ayam yang hidup di halaman rumah penduduk. Akhirnya apa? Karena apa? Mereka ternyata tidak mengalami itu. Itu menjadi sesuatu yang menarik. Makanya kan paket-paket wisata kami yang terkait dengan pertanian, peternakan. Jadi mereka belajar proses bertani, belajar proses beternak. Kemudian kami punya paket belajar kesenian lokal. Yang kita kemas yang lebih komplit, kita punya paket Sinau Urip Desa. Sinau Urip Desa. Ya. Jadi belajar dari kehidupan di desa. Iya, misalkan contoh kita akhirnya punya punya salah satu lembaga pendidikan yang menjadi mitra kita tetap karena perubahan hal sederhana, Bang. Apa itu? Anaknya menginap di tempat kita karena mereka dari perkotaan, biasanya sudah punya asisten rumah tangga di rumahnya masing-masing. Apapun dilakukan oleh asisten rumah tangga. Ketika balik di tempat kami 3 hari, ternyata mereka mungkin masih menjadi kebiasaan di 3 hari. Mengerjakan sendiri. Iya, akhirnya apa? Di rumah kok mereka pulang mau nyuci piring. Lah, orang tuanya akhirnya merasa heran, ini ditanon diapakan? Anak saya kok mau nyuci piring? Lah, padahal di tanon nggak ada pilihan lain. Iya, karena itu kita masukkan dalam kurikulum, Bang. Ketika mereka menginap di tempat kita, ya harus mau nyuci piring. Kalau lebih panjang lagi, mereka harus mau nyuci baju secara manual. Apa yang pengen kita sampaikan ke mereka bahwa hidup itu ada proses, hidup tidak instan. Ketika orang tuamu bekerja, itu walaupun sekarang mungkin ekonomi orang tuamu sudah mapan, apapun bisa diberikan, tapi hidup itu ada proses. Itu yang sebenarnya pengen kita ajarkan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, perubahan apa yang sekarang dirasakan oleh masyarakat ya setelah adanya kegiatan-kegiatan seperti ini berdasarkan laboratorium sosial tadi? Yang pertama, sudut pandang masyarakat ya, yang awalnya masyarakat pedesaan tempat kami itu semi tertutup, akhirnya sekarang mulai menjadi masyarakat yang terbuka. Mereka sudah terbiasa ada orang-orang datang ke tempat kita. Orang asing saya lihat tadi juga orang ya. asing juga datang. Buat Kemudian mereka udah biasa lagi. Iya, mereka menjadi masyarakat yang adaptif, masyarakat yang mau belajar dan menjadi masyarakat pembelajar. Dan yang kedua, kita bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Paling tidak, saya pernah mengukur itu ada kenaikan nilai ekonomi dari profesi asli masyarakat mereka sebagai petani peternak, ada penambahan pendapatan, bukan menghilangkan. Penambahan pendapatan sekitar 5-10% dari profesi asli mereka. Dapat apa saya kalau mau cari sayur-sayuran atau daerah kita kan biasanya hortikultura ya, ada misalnya sayur kayak kol, tomat, lombok, kemudian buncis, seledri, ya tanaman-tanaman sayur mayur itu yang biasa tumbuh di tempat kita. Baik. Ya. Nah, ke depan apa yang ingin Anda lakukan untuk mengembangkan desa Menari ini? Saya mengimpikan bahwa saya punya generasi penerus yang sebanyak mungkin lah. Semakin banyak anak muda terdidik, tetapi mereka mau kembali ke kampung halaman. Bahwa desa ini adalah sebuah potensi, desa adalah sebuah kekuatan bangsa kita. Apa artinya sebuah negara yang besar ini tanpa desa yang terkelola dengan baik? Dan desa tidak bisa terkelola dengan baik ketika anak-anak mudanya banyak keluar dari daerah. Maka mereka harus menjadi generasi terdidik tetapi mau kembali ke desa dengan berbagai potensi yang mereka miliki, kemudian mensupport pengembangan desa ini. Setuju, hidup desa. Masa depan Indonesia itu ada di desa. Oke, terima kasih Kang Tris ya. Saya berharap suatu hari saya bisa main-main ke sana, bisa melihat apa yang Anda ceritakan ini karena kelihatannya menarik sekali nih, ya, perubahan-perubahan, terutama pembelajaran. Karena banyak sekali kearifan yang kita bisa dapatkan di desa, ya, karena di kota ini mungkin ya manusianya udah terlalu sibuk, ya, mesin yang bergerak terlalu besar, sehingga kadang-kadang kita melupakan esensi dari kehidupan kita ini sebagai manusia. Jadi mudah-mudahan satu hari kelak, ya, kita bisa semua, kita yang ada di sini bisa kembali ke desa, atau paling tidak berkunjung ke desa untuk belajar tentang kearifan lokal. Terima kasih Kang Tris ya. Sampai jumpa di Tanon nanti di Desa Menari ya. Oke. Sampai jumpa lagi. Beberapa waktu yang lalu Kika Endi pernah mengangkat sebuah film berjudul Semesta. Dan di dalam film itu diceritakan bagaimana anak-anak muda membuat kebun di kota. Nah, ini sesuatu yang menarik, bagaimana lahan-lahan di perkotaan itu ternyata bisa dikelola dan produktif untuk menghasilkan sesuatu yang punya makna bagi kehidupan manusia. Nah, bintangnya sekarang saya undang khusus untuk bicara mengenai apa yang dilakukan yang disebut dengan kebun di perkotaan. Siapa dia? Ada Sandra dan ditemani oleh Dira.
Sandra ketemu lagi, terima kasih udah mau hadir lagi. Silakan Dira, kamu kenapa ngikutin Sandra? Dipaksa. Oh dipaksa, oke. Nanti kita jelaskan kenapa sampai kamu merasa terpaksa. Nah cerita tentang kalian menarik karena tadi kalau kita dengarkan Kang Trisno menceritakan bagaimana anak-anak muda kembali ke desa, kemudian membangun desa mereka, terutama dalam konteks pertanian, tadi ada peternakan ya. Ada juga yang main di perikanan gitu loh untuk pengembangan atau pemberdayaan masyarakat. Nah, kalian ini anak kota, tapi justru di tengah kota, kehidupan kota maksudku, kalian melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan mungkin oleh sebagian dari anak-anak muda yang ada di perkotaan, yaitu bertani di tengah kota. Betul itu ya? Iya. Menjadi pertanyaan. Karena dengar-dengar ini tidak ada urusan dengan pendidikan kalian berdua. Iya. Benar. Nah, Dira, pendidikanmu apa? Sarjana psikologi. Sama kayak Sandra. Kalian suami istri? Sudah berapa lama menikah? 5 tahun. 5 tahun. Coba jelasin apa itu kebun kumara? Kebun Kumara itu adalah sebuah kebun belajar yang bertekad untuk mendekatkan masyarakat kota dengan hidup yang lebih selaras dengan alam. Jadi dengan gaya hidup yang lebih sustainable lah ya kalau kita pakai kata zaman sekarang ya, yang lebih lestari. Jadi berkesinambungan. Jadi bagaimana rutinitas keseharian kita itu bisa melibatkan langkah-langkah yang merawat alam di dalamnya. Gitu. Oke, Dira, jadi apa yang kalian lakukan ini melalui kebun kumara ini? Awalnya memang edukasi ya, karena kita edukasi itu maksudnya kita pengen ngajak awalnya ya, teman-teman di kota untuk ngerasa lagi kita kan di kota nggak pernah, kita senang sama alam tapi kita nggak pernah menanam, kita nggak ngerti cara merawat, tapi kita punya kebun di rumah. Nah kita pengen lagi sebenarnya ngajak orang-orang di kota untuk merasakan sebenarnya gimana sih kita itu apa ya ibaratnya kembali ke alam. Baik, menarik, tetap menarik karena bagaimana kalian ya mengoptimalkan lahan-lahan di perkotaan untuk sesuatu yang lebih bermakna daripada kemudian jadi timbunan sampah. Tapi ceritanya belakangan karena kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy, saya akan segera kembali. Kan orang tua waktu lihat kalian kuliah ya, di psikologi, kemudian berpikir wah anaknya akan praktek di gedung-gedung mewah ya, ketemu orang-orang yang bau wangi gitu. Tiba-tiba kalian jadi petani, bagaimana reaksi orang tua masing-masing? Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Andy dan masih bersama Sandra dan Dira, pasang suami istri yang pendidikannya adalah sarjana psikologi, tapi profesinya adalah petani. Nah, sekarang yang ingin kami ketahui, tentu penonton ingin ketahui, apa yang kalian lakukan persisnya? Kebun Kumara ini kan sebuah bisnis ya. Jadi kami punya 3 lini yang kami lakukan. Yang pertama edukasi. Jadi edukasi yang kami bangun kurikulumnya itu memang sengaja untuk gimana cara kita bisa berkebun dengan baik di perkotaan untuk segala umur. Nah, apa aja yang diajarkan itu? Kalau misalnya di workshop itu kita ada soal media tanam itu pasti. Jadi karena ini dari pengalaman pribadiku juga. Kan aku nggak punya pengalaman berkebun sama sekali sebelum kita memutuskan untuk membangun kebun kumara. Nah, nanti aku mau tanya itu dari mana kalian punya ilmu ini? Iya, iya. Dan terus? kita belajar soal kemuliaan tanah sebenarnya. Jadi kemuliaan tanah. Gimana cara media tanam itu kan sangat menentukan prestasi tanaman. Iya. Jadi sebenarnya sebelum kita heboh milih terong, cabai, segala macam sayur mayur, harusnya kita perhatikan dulu tanah kita seperti apa. Seperti lumpur atau bagaimana, atau yang nggak punya tanah, yang tinggal di apartemen, yang cuma punya balkon, yang nggak punya pekarangan. Oh, itu juga kalian Iya, ajarin? kita juga, udah kalau gitu media tanam apa yang tersedia dan bagaimana mencampurnya, mengolahnya biar menjadi media tanam yang baik. Lalu kita ada juga toko itu kita menjual bibit tanaman pangan. Jadi sesuai visi kita kan maunya masyarakat kota itu berkebun di rumah. Iya. Jadi semua rumah di perkotaan harusnya punya kebun. Ini bukan bunga ya, ini tanaman pangan. Bukan tanaman pangan. Jadi kita bukan menjual hasil panen Bang Andi. Bukan kayak mau beli terong nggak, mau beli selada nggak, bukan. Kita jual bibitnya, lalu silakan tanam sendiri di rumah. Nah, kalian belajar ini dari mana nih? Kita belajar ke Jogja waktu itu di Bumi Langit. Sebelum ke Jogja, kalian dulu ini kerjanya apa? Aku kantoran waktu itu. Sandra kantoran, kalau aku aktivis. Waduh. Jadi
ya kita nyari balance-nya lah. Oke, terus ke Jogja ngapain? Kita sekolah di tempat namanya Bumi Langit. Sekolah apa itu ya? Itu sekolah namanya permaculture. Jadi kita di situ belajar bagaimana bekerja sama bersama alam. Karena ternyata di situ kita sadar sebagai manusia tuh pilihannya cuma dua. Apakah kita hidup berseberangan dengan alam atau kita hidup bersama dengan alam. Semua orang pasti pengen hidup bersama dengan alam, cuman bagaimana caranya? Sebenarnya itu udah dilakukan nenek moyang kita, cuman karena pengetahuan itu putus ke orang-orang kota, orang-orang yang terdidik, yang belajar di sekolah, akhirnya ya kita mencarilah dan beruntung bertemu dengan komunitas-komunitas yang punya pengetahuan itu, Bang. Oke, menarik. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya supaya penonton bisa memahami apa sebenarnya kerjaan anak dua ini. Mari kita lihat dulu tayangan berikut ini. Menjadi orang kantoran dengan gaji besar tidak selalu menarik buat sebagian anak muda zaman sekarang. Buktinya, ada sebagian anak muda yang rela meninggalkan kehidupan nyaman secara finansial demi mengejar mimpi pribadi. Ialah Sandra dan Dira, pasangan yang turut menggagas Kebun Kumara pada 2016 silam. Lulusan psikologi ini memilih untuk menjadi petani kota dan berguru pada alam. Tidak hanya itu, Kebun Kumara juga bertekad membantu masyarakat kota meraih gaya hidup seimbang melalui pengalaman nyata dan interaksi bermakna dengan alam. Sebenarnya sih awalnya emang berempat tuh merasa resah gitu, ada apa ya, ada sesuatu yang nggak terjawab lah dari kehidupan sehari-hari. Semuanya tuh dimulai dari ya lingkungan, makanan, hal-hal yang di sekitar kita. Dan ya kita mencari jawaban dari masalah itu gitu. Akhirnya kita ke beberapa tempat, salah satunya ke Jogja, belajar tentang permaculture di situ, dan kita merasa menemukan jawaban-jawaban akan hal-hal yang sehari-hari yang kita pertanyakan gitulah. Nah terus akhirnya kenapa kita memutuskan bikin Kebun Kumara, karena kita merasa kok kita harus mendapatkan jawaban seperti itu harus jauh-jauh ke Jogja gitu. Kita merasa kok di Jakarta nggak ada tempat yang kita bisa beraktivitas dengan alam lebih dekat dan mendapatkan jawaban-jawaban seperti yang kita dapatkan di permaculture itu gitu. Jadi akhirnya kita bikin Kebun Kumara untuk jadi tempat yang lebih dekat untuk orang masyarakat kota mendapatkan jawaban-jawaban seputar berkebun dan hal-hal seputar makanan, alam, dan sebagainya. Kebun Kumara menawarkan berbagai pendidikan lingkungan hidup dan pelestarian alam kepada siapa saja. Temanya pun beragam, seperti berkebun, belajar membuat eco-brick, dan membangun dengan semen organik. Saat ini, sudah banyak anak muda yang turut bergabung di Kebun Kumara dan sadar akan manfaat berkebun. Berkebun atau pertanian atau apapun lah bercocok tanam dari dulu juga nggak tertarik. Cuman aku sempat bikin usaha ayam geprek. Itu kan butuh cabenya banyak. Dari situ gimana caranya supaya nggak ketergantungan sama pasar. Awalnya cuma dari situ. Terus tanya-tanya temen mau belajar nanam gimana caranya, ya kan nggak ngerti ya. Terus di refer ke sini. Habis itu ketemu Dira, Sandra, cerita-cerita banyak. Pada akhirnya malah nggak jadi nanam cabai, tapi malah garap kebun di belakang, di samping. Gitu. Waktu itu aku tertariknya, ya aku lihat semangatnya Dira, Sandra, dan teman-teman yang lain juga memotivasi banget. Nilai-nilainya juga sangat baik lah. Kebun Kumara telah menjadi wadah untuk muda-mudi di tengah kota untuk berkembang dan belajar tentang alam. Ya, tentu yang jadi pertanyaan kan orang tua waktu lihat kalian kuliah ya di psikologi, kemudian berpikir wah anaknya akan praktek di gedung-gedung mewah ya, ketemu orang-orang yang bau wangi gitu. Tiba-tiba kalian jadi petani, bagaimana reaksi orang tua masing-masing? Kalau orang tua aku sempat khawatir kali ya, nggak secara belak-belakan sih melarang, cuma lebih
memproyeksikan kekhawatiran mereka, yakin mau keluar dari kerjaan yang cukup secure dan menjanjikan. Iya, cukup menjanjikan, terus mau mulai bisnis dari awal. Dan aku yang nggak jelas itu. Yang nggak jelas itu. Dan aku paham sih, karena aku memang tidak punya latar belakang bisnis juga ya. Iya. Jadi semua yang kita pelajari ini tim Kebun Kumara memang langsung kita pelajari sambil melakukan. We learn by doing the whole thing. Jadi aku ngerti sih, mungkin sebagai orang tua melihatnya ini resiko yang sangat besar. Khawatir ya. Kalau orang tuamu, Dira? Kalau karena awalnya aku sebagai lulus dari psikologi terus aku jadi aktivis, begitu aku menikah sama Sandra, orang tua aku seneng banget kan karena ada yang mau menikah dengan kamu gitu. Wow. Dia pikir sekarang hidupmu mulai tertib lah ya. Ternyata dan ternyata abis itu kita membangun usaha, yaitu orang tua saya semakin senang gitu bahwa akhirnya kamu akhirnya mikirin uang juga sekarang kayak gitu. Iya. Akhirnya ya jadi ya udah akhirnya suportif lah artinya. Tadi disebutkan bahwa bukan aja untuk ngajarin anak-anak bercocok tanam, tapi ada eco-brick tadi. Jadi, diajarin apa lagi? Di dalam problem di lingkungan kita, plastik itu kan masalah klasik yang semua orang tahu sebenarnya itu problem, tapi untuk mencari solusinya sulit. Dan kita belajar waktu itu ada kawan dari Kanada dari Kanada. Dia punya gerakan namanya eco-brick. Sesederhana memasukkan plastik yang sudah tidak layak pakai, sudah plastik yang tidak bisa dijual ke dalam botol, dan botol-botol itu setelah padat dijadikan bahan bangunan, pengganti, makanya namanya brick kan, jadi pengganti batu bata. Nah, kemudian apa tantangan yang kalian hadapi untuk mengajak serta mendorong orang-orang kota untuk bercocok tanam, untuk jadi petani kota misalnya? Apa tantangan yang kalian rasakan? Beda-beda tergantung karakteristik yang datang. Kalau misalnya kita bicara anak sekolah SD, mereka cenderung mereka happy ketika di kebun. Mereka malah mau nyeker, pengen ngeliat cacing di mana, pengen nangkep belalang segala macam. Nanti masuk SMP SMA itu agak lebih ribet karena mereka udah takut nginjek tanah, jijik sama kompos. Ini anak kota nih ya? Ya, ini mereka udah mulai, nanti guru-gurunya maksa tuh, enggak harus mau copot sepatu, harus nyeker, harus pegang tanah, baru mereka mau. Jadi karakteristik kelihatan banget di situ bahwa sebenarnya dari kita kecil alam itu bukan sesuatu yang menakutkan sebenarnya buat kita. Cuma karena tidak terbiasa jadi masalah nanti kalau anak ini sudah beranjak dewasa lah. Jadi kalau dari anak-anak kita melihat karakteristik itu, kalau dari yang dewasa yang datang ke Kebun Kumara untuk belajar sih mereka memang punya concern pertama pengen punya kebun sendiri agar bisa panen organik gratis di rumah. Jadi mereka cukup resah kenapa kok harga tanaman organik mahal sekali. Sedangkan saya ingin memberikan makanan yang sehat terhadap anak saya atau orang tua saya yang lagi sakit atau keluarga saya. Jadi mereka pengen nanam sendiri. Jadi itu banyak sekali orang datang ke Kebun Kumara untuk belajar karena keresahan itu. Terus selain itu tentunya orang tua yang saya pengen punya aktivitas lain yang anak saya nggak harus megang HP apa ya gitu. Jadi saya pengen kembali ke alam, tapi kan saya nggak bisa ke pantai terus, nggak bisa ke gunung terus. Jadi saya pengen punya sesuatu di rumah. Nah itu jadinya kebun. Ke depan, apa yang kalian rencanakan, Dir? Sebenarnya impact yang harus kita buat dari Kebun Kumara itu sebenarnya untuk orang-orang yang susah. Orang-orang yang nggak punya, bukan orang-orang yang punya uang gitu. Karena buat mereka membeli pendidikan mudah gitu. Dan saya selalu sama Sandra, mungkin sampai sekarang kita masih mencari ya kepada siapa kita ingin memberikan dampak itu gitu. Tapi niat itu tuh nggak pernah bisa hilang dari diri kami. Oke. Ya nanti kita ngobrol ya. Siapa tahu bisa ada sinergi. Betul. Nah, terakhir kepada orang-orang kota yang sampai hari ini tidak memikirkan atau tidak tertarik atau tidak merasa bahwa ini sesuatu yang berguna, apa yang ingin kalian sampaikan agar mereka juga tertarik untuk mulai jadi petani kota? Kalau buat aku sangat menarik kalau kita bisa punya toko obat dan supermarket sendiri di rumah. Dan itu bisa didapatkan kalau kita nanam. Jadi kalau mau sayur mayur nggak usah keluar dari rumah, tinggal panen. Kalau butuh jahe, mau bikin wedang, mau bikin jamu, ada sambilotonya, ada serehnya, ada jahenya. Itu kan enak kalau kita bisa panen fresh di rumah. Baik, Dira, Makasih, Bang. kemudian Sandra, terima kasih banyak. Mudah-mudahan satu hari kita akan bercerita lagi mengenai apa yang kalian lakukan sesudah apa yang kalian ceritakan hari ini. Nah, tamu kita ini yang berikutnya ini juga menarik ya. Dia ini pernah kerja di World Bank
ya, Bank Wow. Dunia. Kemudian dia bilang aku berhenti aja dan dia pulang kampung. Lalu apa yang dia lakukan di kampung? Nah, itu yang jadi pertanyaan penonton saat ini. Sabar, kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Itu betul, Anda bekerja di Bank Dunia, World Bank. Iya, betul Bang Adi. Kemudian memutuskan berhenti, jadi petani. Jadi petani. Tadi sudah saya ceritakan sedikit tentang tamu kita berikutnya. Jadi dia sudah bekerja di Bank Dunia, gajinya udah pasti bagus lah ya. Kemudian ini kan lembaga yang bergengsi. Dan cukup lama dia bekerja di World Bank ini, tapi toh akhirnya dia memutuskan untuk berhenti dan kembali ke desanya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, kenapa pemuda ini balik ke desa? Apa yang membuat dia tertarik untuk kembali ke desa, sementara banyak anak-anak muda desa yang justru ke kota? Nah, mari kita sambut Muslahuddin Daud. Iya, apa kabar? Alhamdulillah baik Bang Andi. Bang Mus. Ya, Bang Andi. Oke, silakan duduk Bang Terima kasih Mus. Bang Andi. Siap. Jadi pekerjaan Anda sekarang ini apa? Kalau pekerjaan utama petani lah. Pekerjaan utama petani. Emang ada pekerjaan lainnya apa? Kita ada mendirikan satu usaha juga, Iya. dalam bentuk perusahaan yang bergerak dalam bidang pertanian juga. Oke, ini di Aceh semua? Di Aceh semua. Baik, pendidikan formal Anda apa? Saya sarjana agama Bang Andi. Lulusan? IAIN Araniri Banda Aceh. Jadi petani? Jadi petani. Lalu siapa yang ngajar agama sekarang ini? Karena banyak di Aceh kan banyak ulama, banyak pesantren. Petani kurang. Jurusan apa waktu itu? Saya jurusan guru bahasa Inggris. Nah, sebelum jadi petani, itu betul Anda bekerja di Bank Dunia, World Bank? Selama 13 tahun. 13 tahun? 13 tahun, ya. Kemudian memutuskan berhenti? Kemudian memutuskan. Anda diberhentikan atau memutuskan berhenti? Saya memutuskan untuk berhenti, Bang. Nah, ini yang jadi pertanyaan dari acara ini, yaitu mengapa ada orang-orang yang pekerjaannya udah bagus, gajinya pasti bagus dong, gajinya udah bagus, masa depannya udah jelas, udah nyaman, berada di comfort zone ini, artinya udah nyaman banget nih kerja di sini, dan itu menjadi cita-cita banyak anak Indonesia loh bekerja di World Bank ini, tapi Anda memilih berhenti dan kembali pulang ke desa. Iya. Nah, sebelum Anda jelaskan, ada baiknya kita simak dulu liputan berikut ini. Meninggalkan kehidupan yang mapan dan nyaman bukanlah perkara mudah. Namun, apapun dilakukan oleh pria yang satu ini demi memenuhi panggilan hatinya. Muslahuddin Daud atau yang akrab disapa Bang Mus adalah mantan karyawan World Bank selama belasan tahun, sebelum akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke kota kelahirannya dan mengabdi untuk para petani. Gajinya yang puluhan juta pun ia relakan, bahkan ia gunakan sisa uang tabungannya untuk membantu mengembangkan para petani di Aceh. Pertama sih terkejut ya, nggak nyangka juga. Terus susahnya bagian ekonomi gitu kan udah beda kan kalau di World Bank dengan yang selama ini hari-hari gitu kan. Kalau senangnya ya waktunya udah banyak untuk keluarga, kalau di sana kan jauh sama anak-anak kan. Kini ia mendedikasikan dirinya untuk memajukan pertanian Indonesia dengan memberikan bantuan materi dan moral kepada petani, seperti penyediaan bibit, pupuk, dan penyuluhan untuk pengembangan hasil tani ke para petani. Bahkan, tidak jarang ia menjadi jembatan antara petani dan pemerintah untuk mengurusi permasalahan izin dan pengambilan hak petani. Semua ini ia lakukan tanpa mengharapkan kembali. Dan kini, sudah lebih dari 7.000 petani mendapatkan bimbingannya. Tidak sedikit dari mereka yang merupakan mantan narapidana yang telah menjadi petani. Dulu kan saya seorang menanam manja.
hidup saya makin hari semakin susah, makin sulit kan. Karena sekarang negara semakin sudah tentang narkoba selalu ditekan. Akhirnya saya kesini cuma buat main-main waktu itu, ngomong sama Bapak Mus, suruh saya dikasih kebun ini, suruh jaga katanya. Saya bilang sama Bapak Mus, kalau saya disuruh jaga sini, disuruh kerja, saya tidak mau. Kalau saya kejar duit, saya udah dari awal saya udah kejar duit. Kata Pak Mus, kamu bukan kerja sini, kamu jadi bimbingan saya, sepertinya kamu sekolah. Nah, sekarang saya ketemu sama Pak Mus, cuma sini bukan kerja, bimbingan. Dia kasih, ini caranya, cara buat kayak ini. Walaupun harus meninggalkan kenyamanannya, ia tidak pernah menyesal dalam mengambil keputusan tersebut. Bahkan ia yakin apa yang telah dilakukan dapat memberikan lebih dari sebelumnya. Ia berharap apa yang telah dilakukannya ini dapat didukung oleh pemerintah agar bisa lebih efektif dan mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Ya, sebelum menjawab pertanyaan kenapa Anda berhenti bekerja yang sudah menurut saya sudah keren nih ya di Bank Dunia. Ya, Bang Andi. Ada proses sebelum masuk Bank Dunia yang saya ingin tahu. Katanya hidup Anda termasuk berat ya. Pernah jualan kopi ya di lapak, terus kemudian pernah jadi pedagang asongan gitu ya, dan tambal ban, tukang tambal ban. Iya, Bang Itu Andi. betul itu? Iya, Bang Andi. Jadi coba cerita, bagaimana perjalanan hidup Anda sampai hidupnya berat sekali waktu itu? Ya, yang pertama saya berasal dari keluarga petani miskin di kampung, di mana kami ada 4 bersaudara. Jadi secara pendapatan Bapak kita sudah paham berapa banyak sih sebenarnya yang bisa dikeluarkan untuk pendidikan. Sementara Bapak saya ini lumayan pensiuner orangnya. Jadi keluarga kami termasuk satu-satunya keluarga yang kuliah 4-empatnya. Jadi meskipun kami masuk dalam keluarga miskin. Anda membiayai kuliah Anda sendiri? Iya, membiayai kuliah dengan sendiri. Cara? Pertama, karena tidak ada banyak pilihan, saya menjadi penjual rokok asongan, Bang Andi. Nawarin rokok. Tunggu, ini sambil kuliah nih? Sambil kuliah. Oke, terus? Setelah kemudian saya jual telur kampung, Bang Andi. Ini kita ringkas ya kehidupan Anda dengan segala penderitaan tadi. Bagaimana persisnya sampai Anda kemudian bisa masuk ke World Bank atau Bank Dunia ini? Bang Andi, itu ada pengumuman di Jakarta Post tentang pembukaan satu konsultan untuk wilayah konflik di Indonesia, 7 provinsi waktu itu. Nah, jadi saya masukin lamaran. Nah, singkat ceritanya Bang Andi, di Banda Aceh ada satu hotel Kuala Tripa dulu, kalau Bang Andi masih ingat. Iya. Karena saya akan diinterview jam 11 siang. Di situ? Di Hotel Kuala Tripa. Tapi karena terlalu ngebet, ya jadi terlalu bersemangat. Terlalu bersemangat, datangnya jam 7. Uish. Nah, jadi akhirnya kita duduk di restoran Kuala Tripa. Duduklah sama satu cewek bule. Kita ngobrol sampai dengan 1,5 jam lebih. Nah, jadi akhirnya dia jam 8:30 dia cabut. Dan saya juga bilang saya akan menunggu teman saya. Jadi singkat ceritanya jam 11 itu kena giliran saya yang diinterview. Yang interview? Ternyata orang yang duduk di warung kopi tadi. Padahal udah ngobrol panjang. Sudah ngobrol panjang. Jadi sebenarnya udah diinterview. Sudah diinterview. Akhirnya dia bilang saya tidak perlu interview kamu lagi. Saya sudah selesai interview kamu. Jadi ketemu langsung diterima atau tidak? Jadi intinya dari situ karena saya satu-satunya yang satu, yang lain S2, S3. Oh. Nah, jadi langsung diterima. Jadi intinya itulah sebenarnya awalnya sebenarnya save by the bell saja sih sebenarnya. Gara-gara tapi itu benar itu, siapa yang bersemangat dia yang punya peluang untuk berhasil gitu ya. Jadi di balik semangat yang Anda rasakan terlalu cepat ini, tapi ternyata Tuhan udah atur itu ya. Sudah diatur. Kamu cepat pagi-pagi karena kamu nanti mau dipertemukan dengan orang yang mau interview. Betul. Ngobrol-ngobrol dia udah tahu banyak, udah ini cocok ini ya. Jadi tidak ada kamuflase, jadi tidak ada dibuat-buat, semua yang saya ceritakan. Kalau interview resmi kan biasanya kita tutupi kelemahan kita kan. Tapi kalau ini udah cerita nggak taunya dialah yang menginterview. Memang dia yang interview saya. Oke, itulah kemudian kehidupan Anda 13 tahun di Bank Dunia. Nah, sesi berikutnya ini nanti saya akan tanya bagaimana kemudian Anda keluar dari tempat yang istimewa itu, lembaga yang diimpikan oleh banyak anak muda Indonesia, padahal Anda udah 13 tahun di situ, udah pasti gajinya mantap, tapi toh memilih
pulang kampung. Kenapa? Ya. Nah, itulah yang akan Anda jawab. Tapi kita rehat sejenak, ikuti terus Kikendi. Karena yang saya kesalkan bukan uang 400 juta saya hilang, Bang Andi. Tapi? Yang saya kesalkan adalah semangat saya yang dibunuh, Bang Andi. Bang Mus, Siap. Jadi sekaranglah saatnya menjawab pertanyaan. Mengapa sudah 13 tahun bekerja di Bank Dunia, kemudian sudah yakin saya bahwa kondisinya secara ekonomi baik, tiba-tiba memutuskan pulang ke kampung dan kemudian jadi petani? Kelompok masyarakat yang kurang beruntung di Republik ini adalah para petani dan nelayan. Jadi saya berkunjung ke Kaltara, berkunjung ke Papua, berkunjung ke Jambi, apalagi di Aceh setiap hari saya lihat bahwa banyak hal yang salah dengan Republik ini ketika kita bicara tentang para petani. Dan pada saat itu mungkin akumulasi, Bang. Kemudian saya melihat juga di Republik ini adalah bahwa terjadinya kemiskinan sistemik. Itu akibat daripada sulitnya berpindah kemiskinan antara satu dengan yang lain. Tanah yang terbatas misalnya. Saya sering sekali menjumpai satu keluarga punya tanah sepetak, punya anak 4, dari sepetak tanah itu menghidupi 4 anak. Pada waktu tertentu anak itu akan menikah. Anak yang sudah menikah itu pasti ya diambil setengah daripada tanah tersebut. Yang sudah menikah pastinya tidak akan mungkin dengan orang keluarga kaya, karena memang kehidupannya seperti itu. Itu yang dibilang sistemik tadi ya? Sistemik tadi. Jadi berpindahlah dari satu keluarga miskin lain kepada keluarga miskin lain. Nah, waktu Anda pulang lalu apa yang Anda lakukan? Nah, pada saat saya pulang, saya kan Bang Andi belum belum memiliki ilmu pengetahuan secara mumpuni dalam sektor pertanian. Akhirnya saya beli tanah. Saya beli tanah 1,5 hektar. Jadi akhirnya saya buatlah satu lahan di daerah Lam Teba, Bang Andi. Anda tanam apa ini? Saya pada tahap awal kan menanam hortikultura, ada tanam cabai, ada tanam bawang dan segala macam. Saya pada saat yang sama saya memperdalam pengetahuan saya tentang dunia pertanian dengan beberapa profesor saya. Jadi ini Anda menjadikan lahan percontohan sebenarnya. Awalnya. Nah, tapi dengar-dengar waktu itu ada pertentangan juga, ada masyarakat yang kayaknya tidak setuju dengan apa yang Anda lakukan ya, dibakar katanya sampai 2 kali. Dibakar sampai 2 kali dan itu sebenarnya yang sebenarnya saya hampir berhenti juga, Bang Andi. Hampir patah semangat juga. Karena yang saya kesalkan bukan uang 400 juta saya hilang, Bang Andi. Tapi? Yang saya kesalkan adalah semangat saya yang dibunuh, Bang Andi. Oke, tapi kenapa Anda bisa bangkit kembali? Kalau saya down dan saya tidak mau termotivasi, enak sekali mereka. Mereka untuk menangnya banyak sekali. Sudah mereka membakar lahan saya, sudah membawa ini saya. Masa saya terlalu kalah sama mereka? Saya harus menang. Oke. Yang membakar ini orang-orang yang nggak setuju karena apa ya? Mungkin persoalannya di situ, Bang Andi, ada persoalan sistemik di wilayah itu. Oh, oke. Jadi misalnya di situ adalah area biasa yang nanam ganja. Jadi seperti itu, kemudian banyak orang yang datang, kemudian ketika banyak orang datang mereka tidak nyaman, segala macam lah. Oh, baik. Nah, jadi saya tidak mempersoalankan itu, tetapi yang intinya saya sebenarnya hampir berhenti, tetapi kemudian saya bertekad bahwa teori bertani itu gagal tidak benar. Jadi saya memotivasi diri untuk kemudian bahwa saya harus berhasil. Jadi disitulah kemudian banyak sekali saya kembangkan pengetahuan tentang dunia pertanian, karena pada saat itu jadi, Bang Andi, artinya dari orang rata-rata cabainya prakteknya 7 on, 8 on per batang, alhamdulillah saya bisa 2,5 kg. Oh. Nah, ini perlu berapa lama proses Anda untuk menunjukkan bahwa apa yang Anda mulai ini, apa yang Anda gagas ini kemudian sukses dan masyarakat percaya? Hanya 7 bulan, Bang Andi. Oh, 7 bulan. Singkat juga ya? 7 bulan. Jadi saya belajar ilmu pertanian ini, saya belajar pertanian ini anatomi pertanian, Bang Andi. Jadi strukturnya yang kita belajar. Ya, jadi sebenarnya seluruh ilmu pengetahuan sebenarnya sama. Bahwa ketika kita mempelajari tentang apa yang menyebabkan dia begini. Jadi kita belajar tentang fungsi saja. Pertanian itu hanya kita belajar tentang unsur makro dan mikronya,
pupuk. Oke, jadi sekarang apa karya nyata Anda yang kemudian bisa dirasakan oleh masyarakat? Oh, sangat banyak Bang Andi. Apa misalnya? Seluruh hal yang saya lakukan replikasi Bang Andi. Saya tanam kakao, kemudian perbaiki kakao, diperbaiki. Setelah 7 bulan itu, kemudian 7 bulan selanjutnya, saya datang kembali ke wilayah itu, dan saya melihat sudah ada kakao-kakao yang berjemur kembali di rumah-rumah pedesaan. Alhamdulillah. Kemudian saya beralih dengan tidak hanya satu komoditi Bang Adi. Saya tanam pepaya merah delima. Dan setelah saya tanam pepaya merah delima, itu menjadi viral dan ditanami seluruh wilayah di Aceh. Kemudian kita tanam bawang, juga melakukan hal yang sama. Saya tanam cabai, juga demikian. Nah, akhirnya jadi trending Bang Adi. Apa yang saya lakukan itu diikuti oleh para petani lain. Nah, apa yang terjadi setelah itu Bang Adi? Saya menjadi cowok panggilan. Nah, jadi, dipanggil oleh siapa, kemana? Dipanggil oleh siapa? Ke Aceh Jaya saya dipanggil soal memperbaiki jeruk. Ya kan, ke Biren saya dipanggil bagaimana memperbaiki jeruk Bali. Kemudian untuk wilayah PD saya akan membantu para petani bawang. Ke Ulegli saya bantu petani jagung. Kemudian seterusnya seperti itu. Tunggu dulu, kalau lihat foto-foto Anda tadi kan, wah, pergaulan Anda kayaknya pergaulan internasional, ketemu bule-bule, ya, ketemu orang-orang asing, pakai jas, pakai ini. Tapi tadi saya lihat Anda jadi petani itu cuma pakai kaos oblong gitu. Betul Bang Lee. Apa nggak merasa bahwa hidup Anda itu kemudian nggak bergengsi lagi? Ada penyesalan nggak? Sama sekali tidak Bang Andi. Saya justru sangat bahagia hari ini Bang Andi. Bahagia? Sangat bahagia. Kenapa? Karena yang pertama, fungsi saya sebagai manusia itu betul-betul saya rasakan manfaatnya. Saya bisa bermanfaat kepada setiap orang, setiap hari. Jadi ini membuat Anda merasa bahagia dalam bahagia hidup? Sekali. Jadi setiap saat saya bisa membantu orang lain. Setiap saat ketika ditelepon sama orang, saya merasa sangat makna hidup saya sangat baik lah. Jadi kalau teman-teman Anda yang dulu misalnya ya dengan pergaulan internasional tanya sekarang apa profesi Anda? Saya petani. Anda bangga menjadi petani? Saya bangga sekali. Ya, jadi kalau petani itu identik dengan kemiskinan, dengan kebodohan, itu salah. Salah besar. Saya juga ini mau cerita juga, saya berbagi kisah juga, saya menarik cerita ini. Apa itu? Jadi ada seorang teman saya perantau dia. Dia cuman buruh harian Bang Andi. Buruh harian, jadi hidup dia tergantung diajak sama orang lain. Kalau dia ajak orang lain berarti makan dia. Kalau enggak. Nah, pada suatu hari ada gotong royong kampung, dia dapat lahan 1 hektar, tapi lahan gunung. Kalau dia bersihkan lahan itu, otomatis dia tidak bisa kerja tempat orang. Dia tidak makan. Apa yang harus saya lakukan? Saya bimbing beliau ini. Bang, punya waktu enggak dalam sebulan 3 hari? Bang Muhammad, itu masa tidak punya? Iya, 3 hari. 3 hari. Saya ajarkan bagaimana cara membuat lahan dengan konsep agroforestry Bang Andi. Coba buat lubang seperti ini habis waktu berapa menit? 10 menit Bang. Singkat ceritanya Bang Andi, tanpa modal saya suruh dia dengan konsep sederhananya nanam kemiri. Tidak punya modal, semuanya tidak punya. Sampai tahun keempat saya jumpa beliau Bang Andi, dipeluk saya, kemudian dia keluarin dompet Bang Andi. Dia keluarin dompet. Di keluarin dompet ternyata catatannya lusuh. Apa yang 46 juta dapat uang. Jadi dia dari kemiri itu sudah dapat uang 46 juta. Dan tidak pernah dia tidak dapatkan sepanjang hidup. Pegang uang sebanyak itu. Pegang uang sebanyak itu. Dan saya sedang sudah merdeka. Tidak lagi bekerja untuk orang atau tergantung nasibnya atau menggantungkan nasib pada orang lain. Oke, ini cerita menarik sekali Bang Mus, ya luar biasa Anda mengubah hidup para petani ya. Dengan pemahaman, pengetahuan baru, sehingga mereka mengubah juga mindset bahwa petani itu tanda kutip sebenarnya bisa juga sejahtera. Bisa. Ya. Sangat Jadi, bisa. Terima kasih Bang Mus. Ya, suatu hari nanti kita ketemu. Siap. Supaya saya melihat hasil karya Anda dari berapa tadi? 1 hektar, sekarang 26 hektar. Dan bukan cuma Anda, tapi banyak sekali petani yang juga mendapatkan manfaat ya dari apa yang Anda ketahui. Dan Anda tidak menyesali dari satu pekerjaan di lembaga internasional, malah sekarang bangga jadi petani. Bangga jadi petani. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali ya. Terima kasih. Nah, Bang Mus,
Setelah ini saya akan minta pandangan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia bagaimana pemerintah melihat kegiatan atau tren anak-anak muda yang sekarang mulai terjun dan bangga menjadi petani. Seperti yang Anda sebutkan tadi, Anda bangga menjadi petani. Di acara Kikendi juga sering saya angkat cerita-cerita bagaimana anak muda setelah tamat sekolah mereka, tamat kuliah, mereka kembali ke kampung untuk kemudian melakukan pemberdayaan buat petani, peternak, nelayan, dan bahkan ibu-ibu rumah tangga di daerah, di desa. Nah, ini sebuah tren yang menarik, tapi bagaimana pemerintah melihat tren ini? Ikuti terus Kikendi. Lihat atau saya dengar kan ada yang namanya pertanian masuk sekolah, ada family farming, ya. Itu tujuannya semua apa itu? Ya, tadi Anda sudah mendengarkan bagaimana anak-anak muda yang kemudian mendedikasikan waktunya untuk pertanian. Sesuatu yang menjadi tren sekarang, karena tadi kalau kita lihat latar belakang pendidikannya beda-beda, ada yang psikologi, guru agama, ya, dan kemudian mereka tertarik untuk menekuni dunia pertanian. Nah, tentunya tren ini merupakan tren yang positif, karena sudah ada kebanggaan menjadi petani di negeri ini. Tapi tidak akan afdol kalau kita tidak mendengar bagaimana pemerintah menyikapi tren yang sekarang terjadi di kalangan anak-anak muda, dan apa saja kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa mendorong agar orang-orang Indonesia bangga menjadi petani. Karena itu kita sudah kedatangan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yassin Limpo. Siap. Terima kasih Pak Menteri. Iya, sudah hadir di acara Kikendi. Silakan duduk. Nah, saya lihat Anda sempat ngikuti ya sebagian dari perbincangan saya dengan anak-anak muda tadi, di mana mereka dari latar belakang pendidikan yang berbeda tapi tertarik untuk mulai terjun ke dunia pertanian. Nah, ini sesuatu yang menarik ini, karena dulu orang merasa malu jadi petani, merasa bahwa petani itu identik dengan kemiskinan dan kebodohan. Ya. Nah, coba bagaimana pandangan Anda sebagai menteri atau sebagai pribadi juga boleh melihat tren yang menarik tadi dari perbincangan saya dengan tamu-tamu sebelumnya. Itulah fenomena pertanian yang ada hari ini dan ke depan. Saya kira apa yang mereka gambarkan pada kita melalui media kita ini adalah sesuatu yang normatif, objektif, yang harus menjadi tren, yang harus kita orientasikan ke depan, bahkan memang harus disupport penuh oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian. Saya kira dari pengalaman, penuturan, cerita-cerita yang menarik itu bukan sesuatu utopia, bahwa memang masalah pertanian yang digambarkan miskin, berlumpur kemarin, kemudian terbelakang adalah bentuk-bentuk masa lalu pertanian yang mungkin saja paradigma itu sudah tidak terjadi lagi sekarang ini. Pertanian akan sangat menarik untuk siapa saja, terutama anak-anak muda yang dinamis itu. Iya. Ini lapangan kerja. Besok kalau memang ada industri yang harus berhenti, ada kenyataan-kenyataan yang ada, ya kembali bertani. Pemerintah sendiri, dari perspektif tadi bahwa petani itu pekerjaan yang tidak membanggakan, identik kemiskinan, tadi ya keterbelakangan. Nah, kalau dari kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mendorong agar orang ya tertarik untuk menekuni bidang pertanian apa saja? Memberikan ruang-ruang yang terbuka bagi petani siapapun untuk kita asistensi. Tentu saja asistensi itu mulai dari hulunya, budidayanya, sampai dengan paskanya. Dan salah satu bentuknya adalah selain menstimulan mereka dengan bibit-bibit dan varietas yang baik, katakanlah varietas unggul dengan kuantitas hasil yang kita jamin bisa lebih baik. Ya, tentu saja di sana ada KUR, kredit usaha rakyat yang digulirkan oleh Bapak Presiden besar-besaran. Ini tahun saya pakai di atas 30 triliun. APBN-nya saya cuma 14 triliun. Tetapi Presiden menggulirkan KUR itu besar banget. Oleh karena itu siapapun boleh mengambil modal untuk melakukan
budidaya, terhadap pertanian apa saja. Jadi dari sini kelihatan bahwa memang pemerintah optimistis ya, bahwa bidang pertanian ini menjadi salah satu ukuran untuk mensejahterakan rakyat Indonesia kalau dilihat ya. Nah tapi di satu sisi kan kita tahu persis bahwa tadi stigma ya, petani itu miskin, keterbelakangan. Itu bagaimana Anda menjelaskan kepada anak-anak muda dalam hal ini? Karena saya lihat atau saya dengar kan ada yang namanya pertanian masuk sekolah, ada family farming ya. Itu tujuannya semua apa itu? Pertanian masuk sekolah itu hanya memperkenalkan kepada anak-anak SD, SMP bahwa sebenarnya di depan mata kalian ada kehidupan. Kalau besok pun kalian harus putus sekolah dan kemudian tidak menemukan lapangan kerja, di depan rumahmu kamu bisa bertani. Jadi lebih banyak pertanian masuk sekolah itu pertanian-pertanian dasar, mengajarkan anak-anak paham terhadap pertanian. Kita juga melakukan ada sekolah-sekolah vokasi. Karena ini SDM di bidang pertanian. Di bidang pertanian. Dan kami punya cukup banyak mahasiswa. Ada politeknik bidang pertanian yang bahkan kita punyai. Tetapi tidak cukup itu. Selain sekolah-sekolah vokasi yang kita hadirkan bersama pemerintah daerah tentu, dan ini boleh saja oleh swasta pun kita tetap asistensi dan dorong. Karena frame akademik terhadap pertanian, kemampuan teknologi, transfer teknologi terhadap pertanian mutlak harus terus kita lakukan. Artinya Anda sebenarnya nggak khawatir bahwa anak-anak muda nggak tertarik masuk ke dunia pertanian? Justru itu. Kalau mereka udah paham bagaimana memanfaatkan lahan yang sedikit, lahan yang besar, dan bagaimana dengan teknologi serta kemajuan yang ada, melakukan robot construction di bidang pertanian menjadi penting. Ini kan yang dikhawatirkan dengan pembangunan sekarang, lahan ini kan menyempit lahan pertanian. Nah, apa yang dilakukan pemerintah untuk kemudian membuat lahan-lahan baru yang kemudian membuat potensi untuk bekerja di pertanian ini menjadi tetap besar? Nah, masalah pertanian tidak cukup oleh pemerintah, tidak cukup oleh Kementerian Pertanian. Kita membutuhkan bersama untuk menjaganya, bahkan mengorientasikan pada kehidupan besok yang lebih kuat. Katakanlah gini Pak Hendy, kalau lahan ini kemudian semua jadi perumahan, pemerintah daerah membiarkan semua menjadi pompa bensin di pinggir jalan, kemudian dan lahan, biasanya lahan-lahan begini lahan existing yang bagus, dengan pengairan yang cukup bagus, yang sangat produktif, yang lahan sustainable, lahan berkelanjutan, dan kita biarkan ini, maka besok mereka mau tanam di mana? Padahal pompa bensin, industri, ruko-ruko itu bisa ditaruh di mana saja dan dibuatkan jalan sampai ke sana. Jadi jangan memakan lahan-lahan pertanian yang produktif. Saya sekarang ini ingin melihat bahwa tempat-tempat yang produktif begitu, kita memang harus ada sebuah konsepsi khusus melalui intervensi program yang kuat. Pengairannya harus semakin diperbaiki, tidak hanya primer, sekunder, pengairan tersiernya, tapi kuarter dan irigasi cacingnya dibuat sedemikian dan itu dijaga. Sehingga lahan-lahan produktif ini tidak beralih fungsi. Tidak. Nah, sekarang imbauan Anda untuk anak-anak muda Indonesia dalam konteks bagaimana agar mereka tertarik untuk menjadi petani. Kan Anda sudah jelaskan petani itu nggak harus kemudian identik dengan tadi yang kita sebutkan. Petani-petani sekarang keren-keren dan mereka bisa sejahtera. Nah, apa imbauan Anda buat anak-anak muda Indonesia? Stigma yang paling utama, petani itu miskin, petani itu tertinggal, petani itu paling di belakang, itu tidak ada lagi. Banyak sekali anak-anak sekarang, anak-anak milenial kita, yang bahkan memiliki pendapatan per hektar tidak di bawah 200 juta per bulan. Bayangkan kalau dia ngolah sampai 5 hektar. Bayangkan kalau dia mengolah berkelompok 10 hektar. Seperti tadi yang cerita adik-adik kita yang ada ini. Luar biasa. Dan itu ada petani milenial kita di Lembang, di Semarang, di Pengalengan, bahkan yang tadi 4 itu, dia sudah menghasilkan bahkan radius 400 meter, 500 meter persegi, menghasilkan 400 juta per bulan. Tanaman-tanaman kaktus dibudidayakan sedemikian rupa dan
ini diekspor keluar kerjasama dengan toko-toko kembang yang ada di Amerika Eropa. Satu pot kecil begini bisa 30 juta. Dan dia kirim 2 kontainer dalam 1 bulan. Dia bisa menghasilkan 400 juta. Saya berada di Semarang kaget melihat anak-anak kita, anak-anak muda, anak milenial kita luar biasa. Kalau begitu, ini pekerjaan yang pasti menarik. Ini pekerjaan baik orang tua, setengah tua, apalagi anak muda. Anak muda, ini akan menarik Pak. Oke. Terima kasih Pak Menteri. Dan saya dengar Anda ingin memberikan apresiasi, penghargaan pada anak-anak muda yang terjun ke dunia pertanian. Kalau gitu kita panggil kembali Sandra, Dira, juga Kang Kris, Bang Mus. Ini buku penting ini. Dulu inovasi pertanian. Ilmu pengetahuan ini. Iya, kalau udah praktekkan ini. Benih juga boleh. Oh boleh, boleh. Ayo, boleh tuh. surati saya, WA saya. Iya. Keren. Oke. Aku Soalnya siapin. aku kalau WA juga dibalas kok. Ayo, siap. Oke. Ini menteri yang merakyat. Wih, aku dapat juga. Thank you. Oke, bertani mulai sekarang. Mulai sekarang kita. 600 teknologi inovatif pertanian. Oke, ini dia piagam penghargaannya. Selamat ya. Kalian adalah pionir-pionir yang harus. Sandra, thank you Sandra. Oke. Oh ya, kita kasih juga untuk Pak Menteri ya. Oh ini. Siap. Terima kasih. Baik, itu tadi cerita tentang dunia pertanian. Semoga cerita kita tadi ini menambah semangat bagi mereka yang masih ragu-ragu untuk menjadi petani hari ini. Silakan menjadi petani karena ini adalah bidang yang terbuka lebar untuk menjadi profesi. Dan di akhir acara ini seperti biasa saya akan berbagi buku. Sebuah buku yang bisa Anda dapatkan dengan cara yang sederhana, yaitu mengakses melalui kuis di Twitter Kick Andy Show, juga undian di website kickandy.com. Dan bagi Anda tadi yang terlewatkan menonton dari awal, Anda masih bisa menontonnya dari awal karena ini ditayangkan kembali di metrotvnews.com dan juga ada cuplikannya di YouTube Kick Andy Show. Akhir kata, kalau Anda ingin berbuat baik, jangan lupa Anda bisa dengan mudah melakukannya dari rumah dengan mengklik benihbaik.com. Akhirnya semoga semua ini bisa menginspirasi kita bahwa peluang untuk berkarya di Indonesia terbuka lebar, termasuk salah satu diantaranya menjadi petani. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.